Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai pada detik ini nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan masih selalu tercurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mendapat gelar sang revolusioner sejati atau seorang rasul yang seringkali disebut sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala karena namanya beliau selalu disandingkan dengan nama Allah. Betapa mulianya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita mencoba mengingat kembali hasil bacaan kita terkait persoalan hukum tata negara, terlebih pembahasannya yakni konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Jadi teman-teman sekalian, hasil bacaan ini sebenarnya berasal dari karangan Prof. Jimli As-Siddiqi, seorang ilmuwan yang terkenal di bidang hukum, di mana karya-karyanya sering dijadikan referensi oleh teman-teman di Fakultas Hukum maupun dosen-dosen serta akademisi lainnya. Kajian konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara merupakan suatu keharusan yang dikaji karena persoalan hukum tata negara dan soal pengelolaan di dalamnya. Sehingga sudah sewajarnya dan sudah seharusnya apabila kita bicara soal pengelolaan negara, kita pun harus mengetahui dasar-dasar pengelolaan yang menjadi landasannya. Artinya kita punya hal yang melatar belakangi apa yang mengharuskan kita untuk mengelola ataupun membangun negara ini dari segi internal, bukan persoalan bentuk negara dan sebagainya, tetapi lebih ke hal-hal yang bersifat administrasi dan sebagainya. Jadi kita mulai dari sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi sebenarnya kalau kita bermula dari ataupun menarik jauh ke belakang dalam terminologi klasik, konstitusi ini dalam terminologi klasik yakni biasa disebut dengan constitutio, politia, dan nomoi. Dan juga ada yang menyebutnya dalam bahasa Yunani kuno yakni politea atau politeis, juga ada polis, juga itu ada yang menyebutnya, dan ada dalam bahasa Latin itu constitutio. Jadi teman-teman, pada dasarnya konstitusi ataupun constitutio ini tidak ada dalam sejarahnya. Namun ataupun penggunaan istilahnya itu tidak ada. Tetapi pada masa klasik penggunaan istilah konstitusi ini merujuk pada segala aturan, norma ataupun regulasi yang dibuat oleh jemaat gereja. Karena memang pada saat itu yang memiliki otoritas tertinggi adalah gereja. Karena mereka meyakini bahwa gereja ataupun para pemuka agama di dalamnya adalah wakil Tuhan, sehingga apapun yang mereka katakan, para masyarakatnya meyakini bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Seperti itu. Dalam pandangan Aristoteles memberikan pembagian definisi mengenai konstitusi, yakni dia menyebutnya sebagai politea dan nomoi. Politea ini dalam istilah beliau disebut dengan konstitusi. Yang kedua adalah nomoi atau undang-undang biasa. Jadi teman-teman, sebelum melangkah jauh perlu teman-teman bedakan dan perlu teman-teman petakan terlebih dahulu bahwa sebenarnya konstitusi itu berbeda dengan undang-undang dasar ataupun dengan peraturan lainnya. Jadi itu yang perlu kita tegaskan terlebih dahulu, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahpahaman yakni yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar atau peraturan lainnya.
Jadi pada saat itu ada satu prinsip yang berkembang di masyarakat, namanya prinsip legibus solutus est salus publica supreme lex. Artinya rajalah yang menentukan struktur organisasi negara karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang. Nah, ini saking mereka menghormatinya seorang raja, pemuka atau penguasa pada saat itu. Jadi rakyat biasa itu tidak punya hak untuk bicara, mengkritisi dan sebagainya. Beda dengan prinsip negara demokrasi. Karena gereja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka disebut dengan eklesiastik. Eklesiastik artinya jemaat gereja yang menjadi pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di dalam masyarakat. Soal konstitusi bahwa teman-teman, karena manusia adalah makhluk yang berperan aktif di dalamnya, yang menjunjung tinggi konstitusi, yang membentuk konstitusi, dan yang mewariskan serta menjaga keutuhan konstitusi, maka manusia sudah sewajarnya diberikan pemahaman-pemahaman dasar mengenai hukum, mengenai konstitusi, dan mengenai negara serta persoalan pengelolaannya. Sehingga Marcus Tullius Cicero itu menyebutnya sebagai man is not political animal but legal animal. Jadi manusia itu bukan makhluk politik, akan tetapi makhluk hukum. Nah, itu teman-teman. Jadi dalam pandangan Marcus Tullius Cicero atau Cicero mau menegaskan bahwa manusia itulah yang menentukan hukum, karena manusia yang mengerti keadaan, manusia yang mengalami persoalan, dan manusia pula yang mencari jalan keluar untuk memecahkan persoalan tersebut. Ya begitu teman-teman. Jadi persoalan konstitusi sebenarnya dalam Islam sejak kapan konstitusi ada? Apakah memang di Islam konstitusi itu ada? Atau jangan-jangan cuman sejarah yang tercatat aja dari lisan turun temurun. Pada dasarnya teman-teman, kalau teman-teman pernah belajar sejarah peradaban Islam atau beberapa wawasan keislaman masa Rasulullah, kita mengenal ada satu peristiwa yang cukup fenomenal, yakni perjanjian Madinah, yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah ini mengikat 13 komunitas dan secara keseluruhan berisi 47 pasal. Pasal 1 menyebut bahwa innahum ummatan wahidatan min duni al-nas. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari manusia yang lain. Nah, jadi pada pasal 1 ini memberikan ataupun menggelorakan semangat bahwa kita adalah bangsa yang bersatu, kita adalah manusia yang satu, membutuhkan antara satu dengan lainnya, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi umat Islam pada saat itu ataupun dengan umat-umat lainnya ingin berada dalam satu simpulan yang kuat, sehingga berbagai permasalahan yang muncul bisa mereka atasi. Jadi teman-teman, dalam pengertian dan arti konstitusi dalam bahasa Prancis, konstitusi ini dibagi menjadi dua hal, yakni ada disebut dengan droit constitutional dan loi constitutional. Droit constitutional ini bicara soal konstitusinya. Ingat teman-teman, soal droit constitutional bicara soal konstitusinya, sedangkan loi constitutional bicara soal undang-undang positif atau undang-undang tertulis atau undang-undang yang berlaku di suatu daerah gitu. Sehingga dalam terjemahan Oxford Dictionary of Law, konstitusi ini pertama bukan saja berbicara soal yang tertulis, tetapi juga yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara, kegiatan penyelenggaraan dan lainnya. Itu dalam pengertian yang diberikan oleh Oxford Dictionary of Law, itu adalah konstitusi.
Nah, terus yang kedua, soal konstitusi ini bukan hanya negara, fungsi dan komposisinya baik di pusat maupun daerah, tetapi juga soal hubungan negara dan warga negara. Nah, artinya tadi kan sudah kita sempat singgung bahwa konstitusi ini bukan soal negaranya toh, tetapi pengelolaan negara, korelasi negara, dan relasi negara dengan negara, serta negara dan warga negara. Itu adalah yang terpenting, karena konstitusi menjadi acuan hidup dan pedoman hidup masyarakat yang ada dalam suatu wilayah dan negara. Dalam gagasan modern, terminologi konstitusi sebagaimana yang disebutkan oleh Brian Thompson, beliau mengajukan pertanyaan yang sangat fundamental, yakni what is a constitution? Apa itu konstitusi? Sehingga menjawabkan pertanyaan memberikan penjelasan bahwa a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization. Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan penyelenggaraan suatu organisasi. Dalam hal ini kita bahasakan adalah negara. Nilai dan sifat konstitusi. Kurt Lowenstein dalam bukunya yang berjudul Reflection on the Value of Constitution memberikan 3 hal yang menjadi nilai yang terkandung dalam konstitusi. Yang pertama soal normative value. Ini adalah yang tertulisnya. Yang tertulisnya artinya nilai dalam tulisan itu seperti apa, nilai dalam hukum tertulis itu bagaimana. Itu dalam normative value. Yang kedua yakni nominal value. Ini soal kuantitas hukum. Karena hukum yang satu apabila saling berkaitan dan saling menguatkan, maka sebagaimana dalam hadis sanadnya menjadi sahih, jadi mutawatir. Yang tiga ada namanya semantical value. Semantical value ini soal maknanya, pemaknaan kita terhadap hukum itu seperti apa sehingga menghasilkan nilai yang positif dan nilai yang memiliki kemanfaatan. Yang selanjutnya ini soal fleksibilitas dan rigidnya sebuah hukum atau sebuah konstitusi. Di sana pembahasannya ada 2 pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat mengakar. Yang pertama, apakah dimungkinkan perubahan terhadap konstitusi? Yang kedua, apa yang dapat merubahnya? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi bagaimana cara merubahnya, ataupun mungkinkah konstitusi dirubah? Ya, itu pembahasan yang cukup rumit untuk dipikirkan. Karena semisal konstitusi Indonesia, karena sudah mengakar, mendarah daging, agak sulit dilepas. Karena benturannya adalah culture. Sekarang bicara soal tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi itu paling tidak memiliki sedikit persamaan dengan tujuan hukum. Ada semisal teori etis dari Aristoteles, teori utility dari Zenobi Bentham, ada begitu. Sebenarnya teorinya apa tujuan konstitusi dan hakikat konstitusi ada 3, yakni yang pertama soal justice, keadilan. Keadilan ini pun tidak sendiri kawan-kawan, dan tidak semata keadilan. Keadilan ini berbicara soal 3 hal. Yang pertama keseimbangan, balance. Yang kedua kepatutan, equity. Yang ketiga kewajaran, proportionality. Itu soal keadilannya ada 3. Yang kedua yakni soal keadilan, certainty or Zekerheit. Kepastian
Ini pun mengacu pada dua hal lagi, yakni ketertiban, order, dan kedua ketentraman. Selanjutnya keberagaman ataupun utility. Utility adalah menjamin semua nilai-nilai untuk mewujudkan kedamaian agar hidup bersama menjadi rukun dan damai. Kurang lebih seperti itulah ulasan materi yang kita bahas. Pada dasarnya hukum tata negara ini memiliki keterkaitan antara yang satu dengan lainnya. Semisal dalam bukunya Ilmu Negara yang tulisannya Prof Idewa Gede Atmaja. Jadi ini bukunya teman-teman. Buku ini cukup simpel dan bagus isinya. Buku di sini juga mencoba menguraikan bahwa bagaimana keterkaitan antara hukum tata negara dengan negara, hukum tata negara dengan perbandingan ilmu hukum tata negara, hukum tata negara dengan ilmu politik, serta hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional. Karena hukum tata negara bukan satu varian dari hukum nasional. Karena hukum nasional pun menjadi penunjang hukum internasional, makanya memiliki keterkaitan. Jadi terima kasih teman-teman. Semoga kedepannya pembelajaran kita mengenai hukum tata negara bisa lebih maju lagi dan bisa lebih berkembang lagi. Sebab dengan hukumlah kita menjadi tentram. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.